memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Yuniadi Abdi Winata, AKMSI. Baiklah, langsung saja ke penjelasan yang pertama. Next. Latar belakang dari usaha yang saya pilih ialah dikarenakan kain tradisional Indonesia kini telah berkembang pesat. Pasalnya, kain tradisional Indonesia sekarang bukan hanya digunakan saat ada acara adat saja, melainkan dapat digunakan di beberapa aktivitas lainnya. Di sini, saya melakukan modifikasi kain polos menjadi pakaian berupa bros yang sering digunakan oleh para wanita. Gambaran potensi usaha ini yaitu usaha dalam memodifikasi kain polos merupakan sebuah inovasi yang dapat digunakan sebagai peluang usaha baru. Sebab kain ulos memiliki motif yang unik dan jika dilakukan modifikasi menjadi sebuah blouse, maka dapat menambah daya tarik dari blouse tersebut, terutama bagi kalangan muda yang tertarik dengan fashion yang unik. Hal ini menjadikan nilai tambah dalam melakukan usaha ini. Berikut contoh desain gaun kami. Legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha, unit usaha harus memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnisnya. Beberapa dokumen yang harus dimiliki adalah yang pertama, badan hukum. Jenis badan hukum yang usaha yang akan dijalankan adalah perseroan terbatas atau PP. Karena usaha ini merupakan usaha bersama dengan modal bersama dan keuntungan dibagi bersama berdasarkan besarnya proporsi dari masing-masing modal yang disetor. Yang kedua, TDP atau tanda daftar perusahaan. Hal ini harus sudah dimiliki dan sudah mendapatkan izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang ketiga, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Hal ini juga harus dimiliki untuk mengurus perihal perpajakan. Yang keempat, ada izin-izin perusahaan yang terdiri atas surat izin usaha industri atau SIUI, lalu izin domisili di mana tempat usaha berada dijalankan, lalu izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang kelima, bukti diri berupa KTP yang membuktikan bahwa pemilik memiliki identitas formal. Yang keenam, dokumen keabsahan lainnya yang terdiri atas status hukum tanah yang menyatakan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah wakaf ataupun tanah lainnya. Yang kedua, status kendaraan bermotor yang berupa BPKB, faktur dan kwitansi pembelian serta kondisi kendaraan. Yang ketiga, sertifikat lainnya seperti sertifikat merek dagang. Unit usaha ini diberi nama Netmos, di mana NADM merupakan kebalikan dari MDAN yang jika dilengkapi kata-katanya menjadi sebuah nama kota yaitu Medan sebagai daerah asal kain ulos, dan OS diambil dari dua huruf terakhir kata ulos. Nama ini dibuat agar nama merek atau brand berasal dari kata yang sesuai dengan produk yang akan dijalankan, dan nama tempat untuk pengoperasian penjualan kami berikan dengan nama Butik Netmos. Di samping merupakan logo perusahaan dari usaha kami. Berdasarkan struktur organisasi menunjukkan bahwa hubungan antara pimpinan, manajer, dan karyawan bersifat langsung melalui suatu garis wewenang. Pimpinan dapat memberikan perintah langsung kepada para manajer. Kemudian, para manajer dapat memberikan perintah langsung kepada masing-masing
pucuk pimpinan bertanggung jawab atas segala bidang yang ada dalam perusahaan, dan setiap manajer bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing tanpa mengabaikan bidang yang lain. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Natmo Sejahtera mempekerjakan kurang lebih 30 tenaga kerja dengan rincian dan spesifikasi sebagai berikut, yaitu 1 orang pimpinan, 1 orang manajer pemasaran, 1 orang manajer produksi, 1 orang manajer keuangan, 1 orang manajer sumber daya manusia atau SDM, 1 orang supervisor layanan, 2 orang staf pemasaran, 1 orang staf keuangan, 1 orang staf SDM, 10 orang staf produksi, 2 orang pramugari tenaga, 1 orang kasir, 2 orang driver, dan 2 orang cleaning service. Berikut penjelasan mengenai segmentasi, target, dan positioning. Nah, langsung saja kami jelaskan mengenai segmentasi, target, dan positioning dari perusahaan kami. Segmentasi pasar dari perusahaan kami ialah masyarakat kota maupun kabupaten di Medan golongan menengah ke atas. Untuk pasar sasaran atau target dari perusahaan kami yaitu mencakup kalangan dewasa dan remaja yang menyukai outfit-outfit unik. Untuk positioning pasar perusahaan kami adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai perusahaan yang memproduksi pakaian blouse yang unik, simple, dan terkesan elegan. Permintaan. Apabila dicermati, permintaan terhadap pakaian unik berupa blouse yang dimodifikasi dengan ulos dapat menambah selera masyarakat dan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa kain tradisional bukan hanya dapat digunakan sebagai selendang atau dililitkan saja ke tubuh, namun bisa dijadikan sebagai pakaian formal dan dapat dipakai pada acara-acara lainnya juga, bukan hanya pada acara adat saja. Penawaran. Harga dari bahan baku yaitu kain ulos saat ini masih terbilang tidak terlalu mahal, sehingga jumlah penawaran dari produk kami dapat tetap stabil. Untuk membuat usaha blouse ulos kami menjadi lebih baik, maka secara berkala kami akan meningkatkan jumlah penawaran kami kepada para pelanggan. Tentu saja hal ini tidak dapat dilakukan secara instan, sebab kami juga harus memperhatikan kondisi pasar terlebih dahulu. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan analisis kelayakan di samping, yaitu sebesar 3,9, maka usaha blouse ulos dari sisi pemasaran dikatakan layak karena masuk pada range 3,41 hingga 4,20. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan analisis kelayakan pemasaran yaitu sebesar 3,9, maka usaha blouse ulos dari sisi pemasaran dikatakan layak karena masuk pada range 3,41 hingga 4,20. Strategi produk. Produk utama yang kami tawarkan di pasaran ialah blouse ulos. Mengapa blouse ulos menjadi produk utama kami? Sebab belakangan ini banyak konsumen yang menggunakan blouse dengan modifikasi kain tradisional, dan kami terinspirasi membuat blouse yang dimodifikasi dengan kain ulos. Strategi harga. Harga untuk satu buah blouse ulos ialah 275.000. Harga yang kami tetapkan bisa dibilang cukup mahal, namun dibandingkan dengan produk pakaian dari luar negeri, bisa dikatakan harga produk kami cukup standar. Sebab untuk menciptakan kain ulos yang berkualitas diperlukan bahan yang berkualitas pula. Strategi lokasi. Penentuan lokasi merupakan hal yang tidak kalah penting dalam kegiatan pemasaran. Butik kami berada di Daily Park Mall. Membuka butik di sebuah mall merupakan salah satu langkah strategis dalam menentukan lokasi penjualan. Pasalnya di dalam mall pasti banyak pengunjung yang berdatangan
melakukan promosi melalui dunia maya, terutama di jejaring sosial yang sedang booming di zaman sekarang. Kami melakukan promosi melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan juga website pribadi perusahaan kami. Selain itu, kami menggunakan jasa endorse para influencer ataupun artis untuk mempromosikan produk kami dan agar dapat banyak dikenal oleh publik. Evaluasi lokasi. Lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha Ulos Netmos berada di Daily Park Mall. Lokasi ini dapat dibilang sebagai lokasi dengan pengunjung terbanyak, baik wisatawan ataupun penduduk setempat, dikarenakan lokasi tersebut berada di pusat kota. Selain itu, transportasi di kawasan ini juga terbilang memadai. Untuk lokasi pembuatan blouse memiliki lokasi yang berbeda dari kami. Kami memproduksi blouse di gudang yang berada di daerah sekitar Medan. Sarana dan prasarana. Sarana yang kami gunakan dalam kegiatan usaha ini ialah mesin jahit, mesin pemotong kain, AC, sofa tunggu, lahan parkir, toilet, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan untuk prasarana kami memilih toko seluas 50 meter persegi untuk kantor dan butik, dan juga gudang sebesar 1000 meter persegi untuk produksi blouse. Bahan baku utama. Bahan baku utama yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini antara lain kain ulos dan kain chiffon. Tentunya dalam memilih bahan baku, kami memiliki standar kualitas tersendiri untuk menghasilkan blouse ulos yang layak untuk dipasarkan dan dijual. Tata letak dan bangunan. Berkaitan dengan bangunan dan tata letak bangunan, butik Ulos Netmos kami menggunakan konsep yang bernuansa keindonesiaan, namun masih memiliki sisi indah dan elegan. Operasi usaha. Rencana pengoperasian usaha. Proses operasi perusahaan meliputi rencana produksi, penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan tenaga kerja, dan penggajian, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. Kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi Ulos Netmos dikelola oleh masing-masing departemen dan nantinya dikoordinasikan dengan pimpinan mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. Kegiatan perawatan mesin. Jenis perawatan yang kami laksanakan sesuai dengan mesin-mesin yang kami gunakan, misalnya perawatan mesin jahit, mesin pemotong kain, mesin kasir, AC, kendaraan, dan lain-lain. Dampak dalam aspek ekonomi yaitu menambah peluang dan kesempatan kerja serta berusaha bagi masyarakat. Lalu pemerataan pendistribusian pendapatan, lalu peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, dan juga memperoleh pendapatan berupa pajak dari usaha yang dikelola perusahaan, baik dari pendapatan penjualan maupun pajak lainnya. Kebutuhan dana investasi. Biaya operasi mencapai 1.9.750.000 yang digunakan untuk proses pembelian tanah dan mendirikan gudang produksi. Yang kedua, modal kerja digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas. Nah, kebutuhan dana investasi terbagi atas 3. Biaya operasi mencapai 1.9.750.000 yang digunakan untuk proses pembelian tanah dan mendirikan gudang produksi. Lalu modal kerja digunakan untuk membiayai seluruh aktiva lancar yang mencapai 750 juta. Dan yang terakhir, total kebutuhan dana investasi sebesar 1.659.750.000. Lalu ada rencana pembelanjaan sumber dana. Hal ini berasal dari modal sendiri di dalam
didapat dari gabungan modal ketiga pemilik sebesar 1.659.750.000. Rencana kebutuhan dana perusahaan kami yaitu terdiri atas aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva tetap kami terdiri atas tanah sepanjang 1.000 meter persegi yaitu 300 juta rupiah. Yang kedua, bangunan 750 meter persegi sebesar 500 juta rupiah. Yang ketiga, mesin penjahit 15 unit sebesar 20 juta rupiah. Yang keempat, mesin pemotong kain 4 unit sebesar 16 juta rupiah. Yang kelima, meja mesin jahit 15 unit sebesar 3 juta rupiah. Yang keenam, mesin kasir sebesar 3 juta rupiah. Yang ketujuh, kursi 50 unit sebesar 2.750.000. Yang kedelapan, sofa 1 set sebesar 3 juta rupiah. Yang ke-9, peralatan kantor sebesar 10 juta rupiah. Yang ke-10, perlengkapan kantor sebesar 2 juta rupiah. Yang ke-11, komputer 10 set sebesar 50 juta rupiah. Yang ke-12, mobil box 1 unit sebesar 100 juta rupiah. Maka jumlah aktiva tetapnya sebesar 1.9.750.000 rupiah. Untuk aktiva lancarnya terdiri atas kas sebesar 200 juta rupiah, bahan baku sebesar 400 juta rupiah, bahan pelengkap sebesar 150 juta rupiah, jumlah aktiva lancarnya sebesar 650 juta rupiah. Maka total aktivanya sebesar 1.659.750.000. Proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan perusahaan kami terdiri atas proyeksi penjualan, proyeksi biaya per tahun, dan proyeksi laba atau rugi. Yang pertama yaitu proyeksi penjualan terdiri atas penjualan per hari sebesar 5.500.000 rupiah, lalu penjualan per bulan sebesar 165 juta rupiah, penjualan per tahun sebesar 1.980.000.000 rupiah. Untuk proyeksi biaya per tahun terdiri atas pengadaan ulos sebesar 650 juta rupiah. Yang kedua, gaji karyawan terdiri atas 1 pimpinan sebesar 24 juta rupiah, 4 manajer sebesar 40.600.000 rupiah, 1 supervisor pelayanan sebesar 14.400.000 rupiah, lalu 17 staf karyawan sebesar 85.630.000. Yang lain selanjutnya 2 pramuniaga ditambah 1 kasir sebesar 7.500.000 rupiah, 2 driver 8 juta rupiah, 2 cleaning service sebesar 3 juta rupiah. Maka total jumlah gaji karyawan sebesar 183.130.000 rupiah. Lalu untuk biaya-biayanya terdiri atas biaya listrik sebesar 12 juta rupiah, biaya pemasaran sebesar 139 juta rupiah, pajak sebesar 345 juta rupiah, biaya sewa butik sebesar 20 juta rupiah, biaya wifi sebesar 1 juta rupiah, kelengkapan kebersihan sebesar 1 juta rupiah, departemen mesin pemotong kain sebesar 10 juta rupiah, departemen mesin jahit sebesar 5 juta rupiah, departemen mesin kasir sebesar 2.200.000 rupiah, departemen meja kursi sebesar 600.000 rupiah, departemen sofa sebesar 800.000 rupiah, departemen peralatan kantor sebesar 400.000 rupiah, departemen komputer sebesar 5 juta rupiah, dan departemen mobil sebesar 4 juta rupiah. Maka jumlah biayanya terdiri totalnya 546.200.000 rupiah. Setelah dilakukan rencana kebutuhan dan proyeksi keuangan, maka didapat perhitungan laba atau rugi, yaitu dengan menghitung selisih dari hasil penjualan dengan pengeluaran biaya. Laba atau rugi didapat dari hasil penjualan dikurang jumlah biaya, yaitu 1.980.000.000 dikurang dengan 346.200.000, maka hasilnya 1.633.800.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan ulos adalah sebesar 1.633.800.000. Kesimpulan, dari
hasil analisis beberapa faktor, ternyata usaha Butik Ulus-Ulus memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Terlebih ketika ada dukungan dari beberapa kebijakan pemerintah yang mengarah pada pelestarian budaya Indonesia dan kesadaran masyarakat akan pentingnya memakai produk lokal. Maka kondisi tersebut memberikan peluang yang baik untuk dijadikan peluang usaha.